gue menemukan suatu terobosan yang sangat besar di dalam dunia AI, terutama di dalam penggunaan metrik. Dan kali ini metrik gue bakal gue implementasiin ke dalam salah satu cabang yang paling rumit di AI, yaitu face verifications. Di sini gue bakal ngedemonstrasiin untuk face recognition yang existing di dunia sana dan sudah sangat stabil. Dan gue bakal menjelaskan bagaimana kelemahannya. Ya, ini sudah tampil di sini arc face. Gue contohin muka gue untuk komparasi. Oke, di sini terdeteksi match dengan kosin 0,6. Oke, untuk biar lebih tahu kosin 0,6 tuh seperti ini grafiknya. Ini grafik kosin 0,6, berarti kita cari cos 0,6. Nah, di sini. Jadi yang ditampilkan oleh ArcFace untuk embedding hasil akhirnya itu dibuat untuk komparasi arah vektor seperti ini. Dan gue nge-purpose sesuatu yang berbeda. Ketika ArcFace itu hanya mentraining arah vektor, gue lebih suka untuk membuat sesuatu yang lebih radikal, yaitu membuat persamaan lokal atau persamaan blok. Konsep gue adalah mendeteksi bagaimana setiap foto itu melahirkan grafik embedding. Kalian bisa lihat di sini. Ini foto 1, grafik embeddingnya seperti ini. Yang ke atas itu plus, yang bawah itu minus. Yang foto kedua juga sama. Dan di sini gue training dengan rumus gue sendiri. Jadi rumus gue ini ada 2 mode ya, training dan metrik. Jadi untuk training itu saat bagaimana modelku itu diajarkan untuk melatih mencari foto yang sama dan foto yang berbeda. Konsepnya juga mirip-mirip seperti ArcFace, tetapi yang lebih spesial adalah modelku ini hanya di training dengan 500.000 data. Dan ukuran modelnya itu hanya 10 MB. Sementara ArcFace itu di training dengan puluhan juta data. Dan ukuran filenya itu sangat besar, hingga ratusan MB. Ya, namun di sini gue masih perlu untuk mengembangkan lagi karena akurasinya di LFV atau Labeled Face in the Wild itu hanya 96%, sementara ArcFace itu sudah 99% lebih. Konsepnya itu ketika kita membandingkan 2 embedding ini, itu nanti kita cari persamaan bloknya. Di sini gue menemukan suatu sweet spot, yaitu sliding window dengan 11 indeks, dan ketika match 8 itu dikatakan lolos, seperti itu. Ini kita seperti ini untuk gambarannya. Ketika kita slide satu-satu dengan indeks 11, dan ketika ada yang match 8 itu sama dengan pas. Nah, ketika ada yang match di bawah 8 itu dia nggak lolos, seperti itu. Kalian bisa lihat ini grafik Tanha. Tanha itu gue buat turunan dari blok ini karena bloknya itu 01 gitu ya. Sementara 01 itu dia tidak bisa diturunkan. Sementara nggak bisa, kalau misalkan tidak bisa diturunkan itu nggak bisa dibuat untuk training atau dibuat untuk function loss. Oke, untuk versi training mode-nya seperti ini. Jadi model dilatih untuk menyamakan grafik atau gradient dari foto 1 dan foto 2. Nah, di situ kita labelin apakah ini sama atau tidak sama, seperti itu. Oke, ini kan match ya. Kita coba yang lain. Misalkan foto gue sama Bahlil. Nah, bisa dilihat di sini dia bisa mendeteksi perbedaan juga. Foto Bahlil sama Bahlil match. Foto Messi sama Bahlil different. Foto Messi sama Messi match. Dengan data 500.000 itu sangat kecil untuk trainingnya. Dan modelnya juga ukuran akhir modelnya itu hanya 10 MB dengan 2,7 juta parameter. Yang pertama untuk input. Nah, input ini sudah dinormalisasi untuk ukuran 112 pixel, 112 kali 112.
sehingga kita bisa dapat hanya untuk di wajah. Lalu untuk SW Block ini layar pertama yang di custom dari konvolusi 1 di custom menjadi SW Block. Nah, untuk alurnya seperti ini, kalian bisa lihat scan, slide geser 3x3, 5x5, dan 7x7. Jadi ini di titik tengah itu membaca nilai pixel tetangga-tetangganya, sehingga kita bisa membuat gambaran secara kasar dari foto yang di scan. Jadi di setiap tetangga itu kan berarti kalau misalkan kita 3x3 itu kan ini kecil kan, dia punya 8 tetangga atau 8 div. Terus kalau misalkan 5x5 kan 25 berarti nilai tengahnya nggak dihitung, berarti punya tetangga sekitar 24 div. Kalau yang width window 7x7 itu 48 tetangga ya. Nah, di total itu kita dapat sekitar 80 div per channel ini. Kita kali 3 atau dikali RGB itu kita dapat sekitar 240 relasional per pixel. Gambaran untuk konvolusi seperti ini. Kalian bisa lihat di sini konvolusi 2 itu straight 1, konvolusi 3 itu straight 2 atau di down sampling. Kalian bisa lihat pergerakan untuk down samplingnya. Lalu konvolusi 4 1 juga, sampai konvolusi 6 itu juga di straight. Sini di straight lagi. Ini 1 1 1. Lalu down sample lagi di 9. Lalu yang terakhir straight 1. Nah, hasil output yang didapatkan itu sekitar 2,7 juta totalnya ya untuk parameternya. Lalu untuk function loss-nya itu seperti tadi yang gue praktekin. Setiap gradient atau setiap embedding yang didapat dicocokkan kembali untuk SEM dan div pair-nya. Training untuk sekitar hanya 490.000 data. Yang unik adalah ketika kita mengekstraksi local pattern, itu kita bukan hanya melihat nilai global, tetapi kita bisa melihat nilai lokalnya. Nilai lokalnya itu kita bisa membandingkan, misalkan kita menutup matanya dan kita melihat perubahan di dalam grafiknya seperti ini. Di sini di gambar 1 aku mau bikin 6 titik. Sorry, ini kurang pas. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Terus untuk gambar 2 juga mata kiri juga ya. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk gambar 1 dan gambar 2 ada pola atau yang mirip. Misalkan seperti fitur lokal ini dan fitur lokal ini, terus fitur lokal ini. Artinya kita bisa membaca ketika ada perubahan, misalkan kita tutup matanya, itu kita bisa tahu lokasi mata itu ada di embedding nomor berapa. Dan itu efeknya itu kita bisa teliti lebih lanjut. Misalkan kita untuk membuat AI ngecek DNA yang diturunkan di dalam wajah dari anak, dari ayah ke anak atau dari ibu ke anak, seperti itu. Dan ini lebih cocok daripada kita memukul cosin dengan vektor globalnya. Jadi inilah uniknya penemuan dari gua sendiri. Penemuan ini itu sangat terinspirasi dari linguistik ya, terutama bahasa Jawa dan Sunda. Kita kalau misalnya melihat matur suwun dan hatur nuhun, itu ada kecocokan dari polanya, atau di situ hanya beberapa persen doang yang tidak cocok untuk huruf-hurufnya. Namun ketika kita pelafalan itu sangat mirip, dan itu yang jadi inspirasi gue untuk mengembangkan model AI ini. Dan model AI ini adalah satu-satunya di dunia yang memakai sliding windows atau local pattern similarity.